أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami hormati, kami banggakan, kami takzimi Ustaz Abdul Azim Irsyad Jalal dan seluruh jamaah kajian kitab tafsir Al-Hikam, tafsir kitab Al-Hikam. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang luar biasa, kita bisa mengikuti ngaji via Zoom. Kitab penuntun kita nanti selama menjalani hidup sampai akhirat nanti, insya Allah dengan kita mempelajari dan mengamalkan kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, insya Allah kita diberi kemudahan, diberi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting juga adalah kita selalu diberi kesehatan, diberi keimanan dan keistiqomahan sehingga kita sampai khatam nanti masih bisa mengikuti kajian yang diasuh oleh Ustadz Abdul Azim Irsyad. Bapak Ibu jamaah, sebelum kita mengikuti kajian ini, mari kita bertawasul, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hati yang tenang, diberi jiwa yang tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillahi taala wali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الحمد الله لله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah berikutnya pada kitab Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian tafsir kitab Al-Hikam, pada pagi hari ini temanya sangat menarik sekali karena kita akan mengetahui, mengoreksi, mengevaluasi diri terkait dengan posisi kita ini sebagai makhluk Allah itu sebenarnya gimana. Kadang ada orang menyebut begini Bapak Ibu, bahwa orang yang sudah dalam posisi keilmuannya tinggi, merasa dekat dengan Allah, itu menganggap bahwa dirinya itu sudah pasrah saja pada Allah, tidak perlu ada usaha, tidak perlu ada ikhtiar, padahal itu juga belum tentu benar. Nah,
kita ini sekarang dalam posisi apa. Karena itu tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Azim adalah posisi asbab dan tajrid, kalau bahasa Arabnya begitu. Nanti seperti apa, kami persilahkan kepada Ustadz Azim untuk menjelaskan secara detail. Tafadhol Ustadz Azim, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhir ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa qalban khashi'ah wa lisanan dhakira wa nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina wal maut ala din islam wal iman bila mihnatin wa imtihan bihaq sanatinan wa likulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kajian kitab Al-Hikam yang kedua. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama ya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sehat walafiat, ya, diberikan sehat jasmani dan rohani, ya, diberikan ilmu yang manfaat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya pada pagi hari ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat. Kemudian malaikat itu berdoanya begini. Allahumma ja'al munfikan khalafa wa mumsikan talafa. Jadi itu dua pekerjaan rutin malaikat setiap pagi, malaikat pagi. Doanya dua. Allahumma ja'al munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah orang yang mumsik. Ya, mumsik itu menggenggam, artinya itu pelit. Talafa, bangkrut, rugi. Wa munfiqan khalafa. Munfik itu orang yang suka berbagi, khalafa yang rezekinya itu oleh Allah itu dilipat. Ya, dilipat gandakan. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pagi itu artinya riang gembira, pagi itu bisa bersedekah, berarti kita telah membuka pintu rezeki, membuka pintu kegembiraan sepanjang hari kita. Allahumma ja'al mumsikan talafa wa Allahumma ja'al munfiqan khalafa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ya, kita sebelum mulai mari kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan mereka itu mendapatkan ya tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka membawa bekal yang cukup ya, mudah-mudahan ya bekal-bekal yang cukup itu insya Allah akan menemaninya hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ya kemudian bekalnya kurang cukup, maka kita mendoakan mereka dan insya Allah barokah dari doa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, pengampunan kalau bersalah, kemudian kalau bersalah dimaafkan ya. Kalau salahnya agak besar itu insya Allah diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun mendapatkan kenikmatan di alam barzah,
Dan kenikmatan itu insya Allah ya, insya Allah kenikmatan yang begitu indah di dalam alam barzah itu, ya, itu menurut para ulama itu diibaratkan mereka itu di dalam di dalam alam barzah seolah-olah mereka itu hanya semalam. Konon itu seperti digambarkan seperti kemanten baru. Nah, itu menurut penjelasan para ulama itu, orang yang di alam barzah kemudian bekalnya cukup itu diibaratkan seperti pengantin baru. Artinya apa? Begitu tidur, kok tiba-tiba sudah pagi. Padahal kita tidak tahu di alam barzah itu berapa ribu tahun berapa ribu tahun dan berapa juta tahun, tapi itu tidak terasa karena hanya beberapa menit saja. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang digambarkan orang yang mendapatkan nikmat di dunia, di alam barzah dan sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita kirimkan Fatihah kepada anak-anak kita sedang menuntut ilmu dimanapun berada. Mudah-mudahan diberikan kecerdasan intelektualnya, spiritualnya, sehat jasmani dan rohaninya, dan insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk keluarga kita semua, keluarga besar ya yang sedang belajar ilmu al-hikam, ya, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, ya insya Allah menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Kesulitan rezeki, Allah limpahkan rezeki. Kemudian kesulitan keluarga, Allah berikan jalan keluar menjadi keluarga yang insya Allah keluarga yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada, kita akan masuk pada materi yang kedua, di mana materi yang kedua ini Syekh bin Athaillah Askandari menegaskan bahwasanya manusia itu diciptakan ada dua profesi atau dua maqam. Ya, maqam yang pertama disebut dengan maqam at-tajrid, ya, maqam at-tajrid. Yang kedua yaitu maqam yang disebut dengan maqam al-asbab. Ya, maqam tajrid dan maqam al-asbab. Namun sebelum saya baca, saya akan membuat sebuah gambaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan manusia, itu baik maqam tajrid atau maqam asbab atau maqam asbab atau tajrid, kedua-duanya itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan profesi kita masing-masing.
Nah, pada hakikatnya manusia itu kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Dan di ayat yang lain, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ibarat handphone ya. Kita tahu handphone itu apa gunanya, fungsinya itu hanya untuk telepon. Tapi ternyata juga digunakan merekam kamera, foto, musik, dan lain sebagainya. Tapi kalau handphone yang bagus, walaupun digunakan musik, walaupun digunakan untuk misalkan untuk kamera, begitu ada telepon masuk itu biasanya berhenti. Karena fungsinya itu hanya untuk komunikasi. Sama kontrak manusia itu dengan Allah sesungguhnya wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja ya nanti kita itu punya profesi, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi polisi, camat, wali kota, gubernur, presiden, ya. Tapi itu semua tidak harus menjadikan kita atau meninggalkan fungsi kita sebagai hamba Allah, yaitu menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Ibnu Athaillah itu mengajarkan, menjelaskan ya bahwa manusia itu ada dua makam atau profesi. Pertama itu at-tajrid, ya, yang kedua adalah al-asbab. Maka setelah kita membaca ini, kita memahami ini, kita akan tahu kita ini dalam posisi at-tajrid atau dalam posisi al-asbab. Nanti akan kenal. Kalau sudah kenal, insya Allah kita itu akan, oh ternyata tempat saya sini, berarti saya harus istiqomah di sini. Oh ternyata tempat saya di sini, berarti saya tetap istiqomah di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tidak akan, misalkan dalam bahasa saya itu gigi mongsong. Misalkan orang yang ditempatkan pada makom asbab, wah saya nggak suka di sini, saya mau pindah. Atau sebaliknya, wah saya nggak suka di tempat ini, saya mau pindah. Nah kalau seperti itu perlu kajian, perlu ada seorang guru yang menuntun. Kalau tidak dituntun itu bisa membahayakan diri sendiri. Mari kita baca ya makalah yang kedua ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwah al-khafiyyah. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatu anil himmati al-aliyah. Iradatuka at-tajrida, keinginanmu untuk bertempat di makam tajrid. Apa tajrid itu? Pada dasarnya kalimat ini yaitu sebuah makam atau makom meninggalkan duniawi. Nah, jadi begini gambaran umumnya. Allah Subhanahu wa taala kadang menciptakan manusia itu kerjanya hanya ibadah. Sholat, puasa, zakat, di masjid, mengajar. Urusan rezeki dia itu nggak pernah pusing urusan rezeki. Rezeki itu Allah cukupi. Allah memberikan rezeki yang kadang tidak pernah difikirkan. Ada saja rezeki, entah itu panen, entah itu ada orang yang ngasih. Dia tidak pernah berpikir menyibukkan diri untuk mendapatkan rezeki untuk kebutuhan sehari-hari. Itu namanya makam yang disebut dengan meninggalkan duniawi. Nah, kalau padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan engkau pada makam asbab mengurusi duniawi adalah termasuk menuntut syahwatmu yang samar. Jadi kalau Allah sudah menempatkan seseorang pada tempat yang misalkan nggak bekerja, ya hanya urusan-urusan ibadah saja, tetapi dia itu oleh Allah dicukupi rezekinya, dicukupi kebutuhannya, tiba-tiba muncul dalam hatinya, wah saya nggak enak ini begini ini, saya akan berpindah, saya akan jual sate, saya akan jual lontong. Nah keinginan untuk keluar dari posisi itu disebut dengan
apa? Asyahwa al-khafiyah, yaitu syahwat, keinginan yang samar. Nah, keinginan yang samar. Kalau saya boleh mengilustrasikan, orang tua itu punya anak dan anaknya itu sudah dicukupi semuanya, sudah dicukupi materinya, belikan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Orang tua hanya mengatakan kamu nak hanya belajar, kamu nak hanya untuk beribadah, kamu hanya apa keinginanmu sudah saya cukupi, nggak usah kerja, tapi kamu harus istiqomah dalam ibadah dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba anak itu mengatakan saya bosan dengan kondisi seperti ini, ya. Kemudian anak itu enggak, saya mau jualan sate saja. Nah, kondisi seperti itu, keinginan untuk keluar dari kondisi itu disebut dengan asyahwa al-khafiyah. Nah, asyahwa al-khafiyah, keinginan yang samar. Padahal ya, kondisi atau profesi atau makam seperti itu ya orang tua yang menempatkan. Kalau orang beribadah, seorang hamba itu posisi seperti itu Allah yang menempatkan. Maka di sini iradatu at-tajrid ma'a iqamatil iyyaka fil asbab minasyawtil khafiyah. Jadi kalau misalkan di antara kita ya, mungkin ini biasanya makom-makomnya orang tua. Orang tua ya tinggal di rumah oleh Allah, diberikan kemudahan rezeki, dicukupi rezekinya, kemudian semuanya itu bisa apa ya, bisa ibadah, bisa sholat, puasa, bisa haji dan umroh. Itu anak kadang itu yang memberikan. Kemudian tiba-tiba orang tua, saya nggak mau seperti ini, saya ingin kerja, saya ingin jualan cendol, saya ingin jualan ini dan itu berarti ya yang disebut di sini itu asyahwa al-khafiyah. Berarti mau keluar dari kondisi di mana Allah sudah mencukupi materi. Nah, ini. Itu yang pertama. Wa iradatukal asbaba ma'ikamatillah iyyaka fit tajrid inhitatu anil himmati al-aliyah. Ya. Kemudian ya, dan keinginanmu untuk bertempat makam asbab padahal Allah telah menetapkan pada makam tajrid adalah kemerosotan dari cita-cita kemauan yang tinggi. Dan di sini iradatukal asbab, ya, iradatukal asbab ma'ikamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmati. Dan keinginan manusia untuk bertempat makom asbab padahal Allah telah menempatkan pada makom tajrid adalah kemerosotan. Kemudian kalau tadi saya sampaikan itu kita sudah oleh Allah dicukupi segalanya, kemudian kita itu masih ingin sampai pada makom yang lain ya, bertempat makom apa ya, orang yang di maqam wa iratika al asbab ma'ikamatillah iyyaka fitajin khatat anil himmati al aliyah. Dan keinginanmu untuk bertempat maqam asbab padahal Allah telah menempatkan pada maqam tajrid adalah kemerosotan, kemunduran dari cita-cita yang mulia. Apa cita-cita mulia? Itu usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dua posisi ini ya, posisi at-tajrid dan posisi al-asbab bisa diartikan kalau posisi at-tajrid itu adalah posisi ya, di mana posisi itu meninggalkan duniawi, kalau posisi al-asbab itu adalah posisi di mana orang itu fokus pada pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat slide-slide yang sudah saya buat ya, agar kita mengetahui posisi kita masing-masing seperti apa. Bisa kita lihat. Nah, saya tadi menyampaikan di sini. Nah, kontrak manusia ya, slide yang kedua ini, ketiga ini, kontrak manusia itu dengan Allah itu beribadah sudah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Menerima anugerah ya manusia itu tadi saya sampaikan kontrak dengan Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hidup di dunia itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di sini ketika manusia menerima anugerah profesi, nanti kita itu punya kontrak ibadah dengan Allah, tapi kita kadang oleh Allah itu diberikan sebuah makom atau profesi. Maka bagaimana kita menyikapi? Kendati Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tetap menentukan hambanya dalam sebuah profesi masing-masing yang harus dikenalinya. Misalkan kita sebagai dokter, bagaimana mengenali profesi dokter kita? Apakah profesi dokter kita itu sudah makam yang Allah tempatkan untuk kita? Misalkan ada yang mengajar seorang guru, apakah memang posisi saya sebagai seorang guru itu memang Allah ridhoi? Petani juga demikian, kemudian pedagang juga demikian, ya semuanya itu kita nanti akan mengenali. Oh berarti kalau saya sudah di profesi ini, berarti ini Allah pilihkan untuk saya yang terbaik. Maka di sini Syekh Ahmad bin Athaillah membagi manusia dengan dua profesi, yaitu makom tajrid dan makom asbab. Kedua-duanya adalah anugerah kepada hambanya. Jadi kalau kita misalkan posisi kita pekerja keras, duitnya banyak, rezekinya banyak, namun ketika rezeki banyak, rezekinya berkah, dia tidak bermaksiat, dia itu jauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti makam kita adalah makam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan posisi sebuah pekerjaan, misalkan sebagai mengajar. Ternyata kita mengajar, di situ banyak kendalanya. Maksiatnya muncul, rezekinya tidak halal, banyak barang haram. Berarti kita itu, profesi itu boleh pindah, karena itu membahayakan pada diri kita. Nanti akan kita bisa kenali apakah profesi atau makam kita itu termasuk diridhai oleh Allah atau belum. Nah itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini. Tajrid apa itu? Nanti kita akan tahu apakah kita tajrid atau bukan. Makam ini adalah makam di mana makam itu status atau posisi atau profesi. Di mana manusia dijauhkan untuk melaksanakan asbab atau berinteraksi dengan banyak manusia untuk bekerja. Karena memang posisi dan kondisi orang tersebut menuntut untuk meninggalkannya. Coba kita perhatikan, misalkan ada seorang kiai. Kiai ini kan tidak banyak bekerja. Ada seorang kiai. Saya kenal kiai itu dan santrinya banyak. Kemudian ratusan dan sebagian memang santri Al-Quran semua. Kerjanya apa? Kerjanya jual jam tangan di pasar. Jual jam tangan. Mulainya jam berapa? Mulainya jam 12:30 atau jam 1 sampai jam 2:30 selesai. Pulang. Ya, tiap hari jualan jam tangan. Nah, kerjaan yang lain apa? Pagi menyimak santrinya Al-Quran, kemudian habis asar menyimak santrinya Al-Quran, habis isya menyimak santrinya baca Al-Quran. Karena pesantren tahfidzul Quran. Kerjanya hanya 2 jam, tapi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu dicukupi? Setiap hari puasa, kecuali ada undangan. Nah, tiap hari puasa kecuali ada undangan. Nah, itu tidak pernah berkeluh kesah masalah uang, masalah rumah, ya rumahnya bagus, pesantrennya besar, kemudian posisinya terhormat, mulia, tapi hidupnya sederhana. Maka orang ini masuk kategori makam yang disebut dengan makam tajrid, karena kondisinya meninggalkan banyak hubungan dengan manusia dan tidak fokus pada pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu apa? Ya mengajar. Maka orang ini menyadari makam dirinya adalah tajrid. Ya. Kerjanya semua seperti itu. Pagi
ya, mengajar agak siang, kemudian menghadiri santri-santrinya, kemudian zuhur ngimami di masjid, habis zuhur hanya menunggu bedak ya, kalau bahasa Jawa itu bedak hanya 2 jam ya, datang 2 jam, kemudian setelah 2 jam kembali lagi ke masjid menjadi imam, kemudian setelah habis asar itu nungguin santrinya setoran satu-satu menjelang maghrib buka puasa, setelah buka puasa persiapan setelah zikir menunggu santri-santrinya, nanti sampai jam 10 istirahat, nanti jam 3 bangun. Ya itu setiap hari. Kondisi seperti itu dilakukan sehari dan mereka enjoy serta tidak pernah tersiksa dengan status itu. Maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang disebut dengan at-tajrid. Kita nanti akan mengenali. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita misalkan kerja, ya, kemudian setelah itu pulang, ketemu anak istri, besok kerja lagi, ya, itu disebut dengan maqam asbab. Berarti kita itu mendapatkan rezeki itu melalui proses yang kerja keras. Kalau yang pertama, rezekinya datang sendiri. Sehingga ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ar-rizqu rizqan. Rezeki itu ada 2. Ya. Pertama itu rizqun anta tatlubuhu, ya, rezeki yang kau mencarinya. Yang kedua itu anta warizqu yatlubuka, yaitu yang kedua rezeki mencarimu. Enak yang mana? Nah, kalau kita tahu bahwa itu semua dari Allah, maka tinggal kita sandarkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencari rezeki itu juga nilainya ibadah. Ketika kita dicari rezeki pun itu juga kita itu niatnya ibadah, karena memang niatnya itu tidak menjadi orang yang meminta, tetapi karena memang takdirnya seperti itu, akhirnya dia itu dicari rezeki. Nah, yang berikutnya di sini, makam ini atau status ini, ya, atau profesi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya, sehingga dia mendapatkan rezeki duniawi, kadang harus banyak mengeluarkan tenaga pikiran karena rezeki, ya, datang sendiri. Ya. Dia itu tidak harus kerja keras, ya, sehingga mendapatkan, kadang harus banyak mengeluarkan tenaga, enggak, pikiran enggak, karena rezeki kadang datang sendiri. Padahal setiap ada tamu itu dikasih makan, setiap ada tamu itu diberi, tapi nggak habis-habis. Pernah ada sebuah kisah, Ki Abdul Hamid Pasuruan itu ketika ada tamu itu pasti dikasih uang, semuanya dikasih uang. Nah, ketika, ya, dikasih uang itu, sampai ada yang begini, uangnya kok nggak habis-habis, uangnya nggak habis-habis, terus menerus sampai heran, ini uang dari mana? Yaitu salah satu karamah karena kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau yang meminta. Ya, kadang uangnya ya cuma 100.000, tapi nggak tahu begitu tangannya masuk itu masih ada uang, tangannya masuk masih ada uang, tangannya masuk ada uang. Jadi sebanyak tamunya dia itu nggak kehabisan uang. Nah, itulah namanya makam tajrid yang Allah berikan kepada kekasihnya. Kalau sudah sampai di makam seperti itu, maka jangan kemudian saya bosan. Wah, jangan. Itulah makam di mana Allah menempatkan di situ, berarti kita telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya. Berikutnya yaitu makam. Nah, berikutnya adalah makam di mana makam ini adalah makam asbab, ya. Makam asbab itu apa? Makam asbab adalah di mana sebuah kondisi, ya, adalah makam di mana manusia atau kondisi manusia sebagai hamba Allah yang berprofesi, ya,
sebagai manusia pada umumnya. Mereka beraktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan ikhtiar pekerjaan mereka seperti mengajar, guru, dosen, dokter, petani, nelayan, PNS. Dan ini manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya dalam kondisi seperti ini ya harus bekerja keras. Mulai pagi dan sore berangkat, bekerja, dapat sekian, mengucapkan alhamdulillah, ya, kemudian kadang dapat banyak alhamdulillah, kadang dapat sedikit ya tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena dia itu menjalani profesinya, maka orang yang mendapatkan rezeki dengan cara berikhtiar itu disebut dengan maqam asbab. Asbab itu apa? Ya karena dia mendapatkan rezeki. Sebab apa? Sebab dia itu pekerja keras. Dan ini kelihatannya makam kita semua. Ya, makam kita semua itu makam asbab. Sehingga kita bekerja, ya bekerja keras itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan itu disebut dengan makam asbab. Jadi kita dapat rezeki ya asbabnya ya karena ya kita bekerja keras. Dan tentu saja kita kerja keras itu bukan apa namanya, bukan pertentangan dengan agama, tetapi memang itu diajarkan oleh agama kita. Kalau kita kemudian setelah mengenali pekerjaan asbab ini ternyata kok banyak masalah. Memang rezekinya itu banyak, tetapi rintangannya itu juga banyak. Rezekinya itu banyak melimpah, tapi kok isinya itu banyak barang haram. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita itu boleh keluar dari pekerjaan tersebut karena untuk menyelamatkan diri kita. Ya, menyelamatkan diri kita. Karena kalau tidak keluar, maka kita akan terus-menerus jatuh pada kondisi yang dimana di situ adalah apa namanya iqab atau maksiat yang kemudian melahirkan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada diri kita. Oleh karena itu ya dalam kondisi misalkan kita mengajar, alhamdulillah bisa mengajar, ibadah terjaga, kemudian baca Al-Qur'an terjaga, kemudian sholat jamaah terjaga, kemudian sholat tahajud bisa dikerjakan dengan baik, kemudian zikir terjaga, anak istri terjaga. Oh berarti makam kita makam asbab, ya makam asbab. Jangan kebalik misalkan, wah nggak tahu ini saya makamnya ini apa ini, asbab atau makam at-tajrid. Ya jangan sampai kita justru sudah merasakan nikmat, sudah merasakan nyaman dalam sebuah pekerjaan, kemudian keluar, ingin pindah. Nah ternyata pindah itu justru sengsara. Kan sering saya menyampaikan, dulu pernah menyampaikan, ada orang kerja di misalkan ya di bank, kemudian di situ kerja di bank, nanti bank itu kan ada status hukumnya itu, kerja di bank, ya ketika kerja di bank dia itu sholatnya berjamaah, kemudian baca Al-Quran juga tetap jalan istiqomah, keluarga baik, kemudian baca Al-Quran juga bisa simaan, zikir bisa berjalan dengan baik. Maka jangan kemudian, waduh kerjaan apa ini nggak benar. Kalau kemudian kita keluar dari pekerjaan itu, ternyata mencari pekerjaan sulit, anak istri kemudian terlantar, kemudian nggak bisa bayar SPP, kemudian ibadah kita itu teledor, maka ya ketika kita itu keluar dari pekerjaan tersebut, itu namanya apa? Itu namanya asyahwah al-khafiyyah, syahwat yang samar. Kelihatannya tapi itu adalah kita ya menuruti hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan pada sebuah kondisi di mana kondisi itu adalah kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
akan mengenal ya gambaran kita ini dalam asbab atau kita ini dalam kondisi tajrid. Nah, etika sekarang etika terhadap dua makam di atas. Etikanya itu seperti apa? Ketika seorang hamba dalam profesi masing-masing, mereka harus menetapkan pada profesinya. Ketika dalam makam asbab tidak baik jika keinginan untuk berpindah ke makam tajrid, karena yang demikian merupakan su'ul adab dan syahwat atau keinginan yang samar. Kalau kita sudah tahu, oh ini posisi saya itu di sini nih, sudah nikmati saja, ya di situ berarti Allah tempatkan kita. Jangan sampai gigi mongso keinginan untuk segera keluar dari makam tersebut. Ya, jangan sampai punya keinginan saya harus keluar dari makam ini karena saya tidak nyaman. Itu berarti kalau kita kerja dapat rezeki halal, tidak banyak maksiat, ibadah terjaga keluar, itu berarti jangan sekali-kali kita memutuskan keluar. Berarti Allah telah menempatkan diri kita di situ. Nah. Kemudian ketika seorang dalam makam tajrid di mana Allah SWT telah mencukupi kebutuhan hidupnya, maka janganlah keluar dari pekerjaan atau makam tersebut dan meminta memasuki area makam asbab karena itu merupakan sebuah kemunduran. Nah, jadi kalau kita itu misalkan tadi saya sebutkan ada seorang kiai ulama mengajar sholat berjamaah jadi imam. Kemudian kalau pagi mengajar, siang mengajarkan ilmu, rezeki cukup, ya tidak maksiat. Jangan kemudian bosan saya seperti ini. Kalau sudah seperti ini saya nggak bisa kemana-mana. Kemudian coba-coba jual sate, coba-coba jual rendang, coba-coba. Kemudian setelah jual sate dan rendang, ibadahnya keteter. Yang tadinya bisa sholat berjamaah, nggak bisa sholat berjamaah. Ya, yang tadinya itu bisa semaan Al-Quran, nggak bisa semaan lagi Al-Quran. Yang tadinya itu bisa berzikir dengan teman-teman, nggak bisa lagi. Yang tadinya itu ya bisa bisa melakukan hal-hal yang positif, tidak bisa lagi. Sesungguhnya itu yang disebut dengan wa iradatuka al-asbaba ma'iqamatil iyyaka fit tajid, itu namanya inhitab. Inhitab itu kemunduran yang nyata. Yang tadinya itu posisinya mulia langsung mundur. Yang tadinya itu rajin jamaah tidak lagi. Makanya banyak kisah-kisah terdahulu orang yang makamnya itu baik, kemudian justru setelah banyak duit itu lupa. Ini pernah saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu lupa. Ada seorang habaib ya, seorang habaib. Usaha itu bangkrut. Usaha apapun yang dikerjakan itu menimbulkan kebangkrutan. Usahanya itu tidak ada yang sukses. Lantas beliau itu datang kepada Kiai Khalil Bangkalan. Ya, Kiai Khalil Bangkalan. Nah, Kiai Khalil Bangkalan ya, memberi sebuah wirid. Bib, saya beri wirid ini Bib ya, ini dibaca istiqomah, insya Allah rezekinya nanti lancar, usahanya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya dibawa itu wiritan itu dibawa pulang kemana? Ke Pasuruan. Sampai di Pasuruan itu ada seorang habaib juga namanya Al-Haddad. Itu tanya, itu wiritan apa Bib? Bib, ini wiritan yang saya dapatkan dari Kiai Khalil Bangkalan. Coba dilihatlah wiritan itu. Begitu dipegang ya wiritan itu oleh Habaib Al-Haddad itu langsung dirobek-robek, dilempar. Apa wirid ini? Ini siapa yang ngasih? Wah, Kiai Khalil ini. Kalau nggak jelas ini. Masa wiritan ini dibaca orang seperti kamu? Kaget, ini kok nggak cocok sama, kok justru mengkritik ya Khalil Bangkalan. Karena merasa hatinya itu kurang nyaman, dapat berapa bulan lagi, mungkin nggak sampai sebulan, pergi lagi ke Madura. Sampai di Madura itu belum masuk pintu, kira-kira
5 meter, 10 meter dari rumahnya itu Kiai Khalil Bangkalan itu keluar. Beb, ini sudah saya berikan lagi, sudah saya tuliskan lagi wiritannya, Beb. Kaget. Wah, saya belum minta, belum. Nah, kalau dulu kan tidak ada telepon, tidak ada WA, ya juga tidak ada website, tidak ada Instagram, tapi Pak sudah tahu. Kaget kan, semakin nyata kewaliannya Kiai Khalil Bangkalan. Begitu kemudian sampai di rumahnya, ya disediakan kertas yang itu sudah siap wiritan yang tadinya dirobek-robek oleh Habib Abdul Haddad. Ini Bib sudah saya tuliskan lagi, ini bisa diamalkan. Setelah ngobrol, pamit dan pulang. Terima kasih telah dibuatkan wiritan, disuruh menghafal, dan ini menjadi sarana untuk kemudahan rezeki. Pulang lagi ke Pasuruan. Begitu sampai di Pasuruan, Habib yang tadi merobek itu marah-marah lagi. Apa wirid apa ini? Kok seperti ini? Akhirnya muncul sebuah diskusi. Begini loh, sampean itu kalau wiritan yang diberi oleh Kiai Khalil, nanti sampean itu akan menjadi orang kaya. Nah, kecenderungan orang kaya itu lupa kepada Allah dan tidak wiritan lagi. Ibadahmu nanti akan keter, tahajudmu akan keter, kemudian baca Quranmu juga akan terganggu, sholat itu. Jadi makanya posisi kamu memang posisi melarat. Yang posisi melarat itu justru kamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tahu posisi itu kadang guru kita tidak tahu. Makanya kalau kita ditempatkan oleh Allah sebuah posisi yang dimana kita itu punya pekerjaan baik, kemudian rezeki cukup, sholat terjaga, ibadah terjaga, maksiat terjaga, berarti kita harus mensyukur itulah posisi kita, itulah profesi kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, jangan kemudian, wah saya mau pindah. Nah ketika mau pindah itu, ya nanti justru ketika dalam pindahan itu, walaupun duitnya banyak, rezekinya banyak, tetapi itu justru menjauhkan diri kita dari Allah, menjauhkan diri kita dari rajin ibadah, itu disebut dengan inqitatun anil himmati al-alim. Itu adalah kemunduran. Itu adalah kemunduran. Oleh karena itu, insya Allah kita sudah mengenal ya posisi kita. Makanya nanti kalau menjadi ibu-ibu di rumah, sholat duha, kemudian sholat duha itu deres Al-Quran, duhur sholat berjamaah, kemudian bisa silaturahmi. Oh itu berarti alhamdulillah, ini berarti Allah telah menempatkan posisi saya di sini. Jangan kemudian, nak aku mau jual gorengan, nggak usah. Nak saya mau jualan MLM, nggak usah. Berarti memang Allah tempatkan kita di situ. Sedangkan anak kita bekerja keras di sebuah perusahaan atau di tempat kerja, rezekinya lancar, bisa mensuplai ibunya, bisa mengumrohkan ibunya, bisa menghajikan ibunya, tapi ibadahnya tetap terjaga, jauh dari maksiat, berarti itulah maqam asbab. Maka kedua-duanya harus mensyukuri profesinya masing-masing. Jangan kemudian dibalik. Kalau yang tadinya asbab, kemudian ingin meninggalkan, itu disebut dengan syahwat yang samar. Kalau yang tadinya itu rajin ibadah, kemudian ingin berubah mencari pekerjaan yang mapan, itu yang disebut dengan kemunduran. Maka kita sesuai dengan posisinya masing-masing, dan insya Allah itulah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Ini cara mengenali ya. Cara mengenali ya. Kita seorang mengajar atau dagang, petani, nelayan, dokter, pekerjaan itu sangat menyenangkan. Ibadah bisa berjalan dengan baik, sholat terjaga, zikir istiqomah, maka kondisi seperti inilah berarti Allah menetapkan diri pada makam asbab, maka harus istiqomah karena itu adalah bentuk ridha Allah kepada kita semua. Nah, namun jika sebaliknya usahanya justru menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Rasulullah, walaupun rezekinya mapan namun dekat dengan perkara-perkara yang haram, maka segera berpindah pada pekerjaan lain, karena itu berarti Allah tidak ridha dengan kita. Dan mudah-mudahan kita telah mengenali diri kita dan istiqomah pada profesi kita, dan mudah-mudahan kita semua kelak ya
akan mendapatkan rahmat, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu profesinya apapun, yang penting itu bisa kita jadikan pijakan untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalamnya ada banyak maksiat, ya, berarti di situ belum ada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera mencari berpindah di tempat yang lain. Dan mudah-mudahan ini, ya, pengetahuan yang sangat sedikit ini menambah manfaat dan barokah pada kehidupan kita. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Thalib dan kita diskusi. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa dan menarik sekali kajian pagi hari ini sehingga kita bisa mengevaluasi diri, posisi kita ini sebenarnya di mana. Tapi yang lebih menarik tadi diceritakan oleh Ustadz itu ada seorang yang uang di sakunya ada 100, diambil lagi, ada lagi, dan seterusnya. Itu mungkin nanti ada ilmunya sendiri nanti, Ustadz. Kira-kira itu menarik. Cuman kita memang harus tahu posisi kita di mana sehingga kita tidak terjebak dalam kemunduran tadi itu ya. Baik, pada kali ini ada kesempatan mungkin 1 atau 2 pertanyaan yang bisa disampaikan langsung ke Ustadz atau bisa lewat note yang di grup Zoom. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan 1 atau 2 Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Ya, silakan. 5 menitan lah kira-kira. Monggo Bapak Ibu jamaah, barangkali ada yang disampaikan ke Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak siapa dari mana Bapak? Kula Yaya, sanika kula teng Mojokerto. Alhamdulillah saged ngetune. Silakan Pak. Kula ngatani Pak Ustaz ini Pak Guru kula Ustaz Azim nih ya. Saya ingin curhat dulu Pak Ustaz. Monggo. Dulu saya itu mudah dapat duit itu banyak. Tapi nun sewu, kegiatan spiritual saya sekamane sholat itu berun istilah mudurannya itu, kober. Alhamdulillah dengan COVID penghasilan saya menurun drastis, tapi sekali lagi alhamdulillah, tapi masih pelarian mungkin ya. Kegiatan saya spiritual itu bertambah, itu sebetulnya pelarian. Tapi semoga bisa menjadi kebiasaan. Nah, itu kalau saya mengklaim makom saya di situ, itu apakah saya itu pantas, Pak Ustadz? Atau saya harus bimbing oleh seperti panjenengan ini? Itu aja curhat saya. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung tanggapi Mas Ustadz. Terima kasih. Kadang manusia itu harus dipaksa untuk menuju makom tadi itu. Seperti saya sampaikan cerita yang tadi itu, seorang habaib yang usahanya selalu bangkrut dan bangkrut. Kemudian datang kepada Kiai Khalil. Kiai Khalil kemudian memberikan wiritan. Ini kamu kalau wiritan ini istiqamah, insya Allah akan dimudahkan rezeki. Tapi kemudian habaib yang satunya tidak mau, karena kalau sampai kamu kaya, nanti justru lupa lagi. Maka kamu pantasnya memang melarat. Nah, itu. Tapi ya, ada yang pendapat begini. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Kiai Khalil itu nggak tega, masa seorang turunan Nabi itu kok hidupnya melarat sengsara, nggak tega. Maka itu bentuk penghormatan seorang kiai terhadap dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sesama habaib nggak pantas keturunan Nabi itu nggak kuat melarat. Nggak pantas keturunan Nabi itu nggak kuat tirakat. Nggak pantas keturunan Nabi itu kok hidupnya itu bermewah-mewahan. Maka pantasnya kamu melarat, dengan melarat akhirnya kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua pendapat yang berbeda punya argumentasi. Maka kalau kita melihat seperti Pak Yaya itu, kadang kondisi pandemi itu memaksa kita itu untuk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata akhirnya mati semua. Teman saya mati, ternyata harta saya habis. Akhirnya apa?
ya berarti yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kondisi saya menemukan dalam kondisi pandemi, orang rajin tahajud, orang rajin sholat, orang rajin puasa, itu semuanya rajin. Nah, jangan sampai kemudian kondisi seperti itu lantas kita mengatakan, saya bosan, saya akan dagang ini, dagang itu. Kalau itu sampai seperti itu namanya kemunduran. Disebutkan inqitatul hamiyah, inqitatul anil himmati al-aliyah. Nah, mungkin tetap mau bekerja tapi jangan sampai mengurangi jumlah rakaat tahajudnya. Ya, jangan kemudian mengurangi jumlah halaman bacaan Al-Qur'annya. Jangan mengurangi bacaan kita wiridnya. Jangan mengurangi, pokoknya jangan dikurangi. Silakan kerja tapi jangan berkurang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkurang itu nanti namanya disebut dengan inqitun anil himati al-aliyah. Kan rugi. Kalau sudah kita tangga ke atas kemudian turun itu kan rugi. Kita hampir sampai kepada derajat yang tinggi yaitu derajat mulia, yaitu derajat kekasih Allah, tiba-tiba tergoda hanya urusan misalkan hanya tergoda uang 1 juta, itu kan kemunduran. Kenikmatan orang sholat malam itu kan nggak bisa dinilai dengan banyaknya uang di saku kita. Nah, kalau kemudian tahajud berapa? Oh, saya kurangi sekarang tahajudnya. Dulu berapa? Waktu pandemi 10 rakaat. Sekarang saya 2 cukup karena ternyata tahajud itu bikin saya itu nggak kuat bangun, nggak kuat melek. Itu namanya kemunduran. Maka ketika menikmati ibadah itu terus menerus. Ya, kalau bahasanya Kiai saya Kiai Tolhah itu, kalau ingin dikejar rezeki ya ibadahnya, zikirnya itu diperbanyak, pekerjaannya, durasi jamnya dikurangi, maka kita akan menjadi orang yang dikejar rezeki. Nah, kalau ingin menjadi orang yang mengejar rezeki, kurangi ibadahnya, ya, maka pekerjaannya ditambah, pasti akan lelah. Nah, kelelahan itu kadang duitnya banyak, tapi keberkahannya berkurang. Nah, tinggal itu juga kembali pada kita bagaimana cara memilih. Itu caranya, insya Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian Pak Yoyo, jawaban dari Ustaz, semoga bisa memberikan pencerahan baru. Satu lagi Ustaz, ada pertanyaan di note Zoom itu, pertanyaannya begini, bagaimana kita mengetahui makom kita di hadapan Allah, sementara pandangan kita itu beda jauh dengan Allah. Untuk mengetahuinya bagaimana Ustaz? Nah, terima kasih. Sebenarnya dalam kajian kitab Al-Hikam itu untuk mengetahui makam kita itu kita kan harus punya guru ya. Sehingga sering saya sampaikan, bahkan anak saya itu yang sedang belajar Al-Qur'an itu saya bilang gini, gurumu itu lebih tahu dirimu daripada ayahmu. Karena seperti orang ahli motor, begitu melihat motor itu dinyalakan, itu sudah tahu. Begitu dinyalakan, oh ini bensinnya kurang. Oh ini businya itu kurang. Oh ini bensinnya ketahui. Sama, guru kita itu seperti itu. Karena rohani kita itu sedang dituntun untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Justru kita kadang tidak mengenali diri kita sendiri. Sehingga orang-orang yang betul-betul ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti punya guru. Nah, dalam hal ini kalau kita ingin tahu yaitu tadi pengertian yang sangat-sangat sederhana, ya. Pengertian yang sangat-sangat sederhana kalau dalam profesi atau pekerjaan, di mana kalau kita dalam sebuah pekerjaan kita merasa nyaman dalam pekerjaan itu, kemudian pekerjaan itu justru mendukung kita, mendorong kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, di dalamnya tidak ada barang yang menjauhkan, itu berarti makam kita. Misalkan dokter, dengan jadi dokter itu kenal Allah, akhirnya sangat dekat dengan pasien. Setiap melihat orang sakit itu justru semakin beginilah kuasa Allah Subhanahu wa taala, rezekinya halal. Itu berarti itu makam kita. Makam kita di situ. Jangan sampai saya nggak mau jadi dokter lagi, saya pinginnya jadi pengusaha. Ternyata pengusaha itu banyak mafia, pengusaha itu banyak ini. Berarti namanya disebut dengan apa? Asyahwa al-khafiyah. Keinginan yang samar. Karena apa? Menuruti syahwat.
yang ada dalam dirinya. Demikian. Oke. Baik Ustadz, penjelasannya detail, jelas saya kira, dan semoga pada kajian pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita nanti menjadi umat Rasulullah yang nanti diberi jalan kemudahan menuju surganya. Sekali lagi terima kasih Ustadz, namun sebelum diakhiri, monggo Ustadz doanya, setelah itu baru kita tutup. Monggo Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, berkah usia kita, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita, ya, berkah juga keluarga besar kita, dan insya Allah, ya, keberkahan itu bukan hanya pada diri kita, tapi keturunan-keturunan kita. Salah satu turunan yang berkah adalah keturunan yang senantiasa melanjutkan cita-cita orang tuanya apa? Yaitu tetap bersujud sampai hari kiamat nanti. Kalau seperti itu, maka ada dua hal. Pertama, kalau Bapak Ibu meninggal, Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang yang dicintainya, termasuk para nabi. Kemudian, tapi berpisah dengan anaknya. Tapi anaknya kelak akan menyusul, karena apa? Kegiatan orang tuanya itu sama dengan yang akan dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi estafet. Terus, nanti satu generasi tidak akan terputus karena masing-masing itu punya kegiatan yang sama, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan membaca doa, dan mudah-mudahan semua diberikan kesempatan untuk ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik waftah lana abwaaba rahmah wal maghfirah wa anta khairul fatihin. Ya akramal akramin, akrimna ya Allah. Ya Ghaffar ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina. وتوفنا مع الأبرار واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. يا فتاح العليم يا فتاح افتح لنا أبواب الرحمة وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علما لدني والمشرب الهني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana biha hajja baitikal haram warzuqna ziyarati qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ya nul salatan anul bisir hafdzal Qur'an والعمل به وارزقني علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Reto, Bu Lilis, Bu Ida. Mudah-mudahan semua keluarga kita menjadi keluarga ahli Al-Quran, wa ahli ibadah, wa ahli sholah, dan mudah-mudahan ya dikabulkan juga niat kita sampai ke tanah suci Mekah, dan mudah-mudahan nanti suatu saat bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah atas ilmunya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Ketemu nanti. Saya izin dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Mohon izin semua.